Shalom, teman-teman pemuda, remaja, dan tunas remaja yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita masih dapat beribadah walaupun hanya di rumah saja. Tapi saya yakin semuanya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Saya undang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh sangat bersukacita Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun kami beribadah Tuhan, di situ Roh-Mu hadir Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 yang sudah menyerang bangsa kami boleh hilang Tuhan dari bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasanya kembali Tuhan. Kami boleh beribadah di gereja-Mu Tuhan. Kami rindu itu Tuhan terjadi kepada bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersekutu kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, karena bersama Tuhan saja hati kita tenang, sungguh indah bersama-Mu. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita bersukacita, karena Tuhan sudah mengubah hidup kita menjadi baru. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona.
perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau berikan kasih-Mu, berarti bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanmu. Mati bagiku, hapuskan dosaku. Teman-teman masih tetap banget berdiri. Kita harus lebih sukacita, harus lebih semangat, karena kita yakin hanya Tuhanlah benteng hidup kita, benteng hidupku. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, nanti keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, dengan hidupku tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jalinan hidupku, Kau kekuatanku, menopang hidupku, panti keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jalinan hidupku. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita angkat pujian tidak dengan tangan hampa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar tadi kami telah mengumpulkan sedikit dari banyak berkat yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kiranya persembahan yang sudah kami beri boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, terutama di gereja kami GKPI Citerep Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan, curahkanlah berkat-Mu kepada setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan dengan tema kepedulian sebagai refleksi iman, terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1-9. Kita angkat pujian, Aku Datang dan Bersujud. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa lebih dahulu. Oh Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang rela menebus dosa-dosa umat manusia, Allah perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa, kami bersyukur banyak terima kasih kepadamu Bapa, karena kasih-Mu itu melebihi dosa-dosa kami. Dan kasih-Mu itu juga melebihi pikiran manusia. Bapa kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kami hidup dan kesehatan dan pikiran yang terang. Dan hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mohon kiranya Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami dan ke atas keluarga kami juga. Kuatkan iman kami Bapa. Dan juga Bapa, Engkau mengangkat beban-beban yang berat, Kau gantikan dengan damai, sukacita, kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah segala rasa kesepian dari anak-anak-Mu. Engkau gantikan dengan kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan Engkau menyelesaikan masalah-masalah yang berat. Oh Bapa kami yang di surga, marilah Bapa, kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan kami dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bapa, tolonglah kami supaya nama-Mu dipermuliakan atas kami dan atas keluarga kami dan atas jemaat-Mu. Kami bersyukur, berdoa, berserah
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Halo guys, Shalom. Kaula muda, generasi milenial, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke? Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini yang ditentukan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ya. Penyanyi baru, surat Rasul Paulus kepada gereja di kota Korintus, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya yang akan membacakannya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem, kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom, kaula muda, generasi milenial. Apa kabar? Semoga sehat semua dan tetap semangat, jaga kesehatan. Di dalam masa pandemi corona ini, kita termasuk kaula muda banyak tinggal di rumah. Ya, karena pemerintah juga mengatakan kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah. Jadi kita banyak waktu tinggal di rumah. Bosan? Ya, sebagai kaula muda, ya mungkin bosan. Banyak tinggal di rumah. Tetapi ada hikmahnya. Dan ada kehendak Tuhan kita banyak tinggal di rumah. Yaitu supaya kita mulai belajar mempedulikan keluarga kita. Ya, kalau bisa kita mencoba membalas kasih sayang orang tua kita yang sudah menyatakan kasih sayangnya, pengorbanannya, jasanya kepada kita semua. Mulai dari bayi, balita, selama sekolah dasar, SLTP, SLTA, ya mungkin sampai kerja, sampai kuliah dan sebagainya. Ya, betapa besar kasih sayang mereka. Nah sekarang kaula muda banyak tinggal di rumah. Cobalah ya membuka matamu, membuka hatimu. Cobalah perhatikan, pedulikan orang tuamu. Ya, pedulikan saudara-saudaramu. Lalu dari situ kita juga mau mempedulikan umat yang sedang menderita di luar sana.
Kaulah muda, ini firman Tuhan yang kita baca tadi. Rasul Paulus mengajak jemaat di kota Korintus untuk meneladani gereja-gereja yang ada di Makedonia. Gereja-gereja yang ada di Makedonia itu gereja-gereja yang kecil, jemaat-jemaat kecil di Tesalonika, di Filipi, dan di Berea, yaitu gereja-gereja kecil. Kalau gereja Korintus itu gereja yang besar, gereja yang sudah maju, gitu ya. Tetapi gereja yang kecil itu, ya jangan salah, mereka justru menjadi teladan, ya, menjadi teladan. Karena bagaimana? Mereka tumbuh di dalam penganiayaan, mereka tumbuh di dalam kesulitan, tapi mereka mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Ya, itu jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di gereja Korintus itu, ya, gereja yang besar itu, katanya, coba perhatikan itu. Gereja atau jemaat-jemaat yang di Makedonia itu, mereka itu di dalam pencobaan yang berat, tetapi mereka itu sukacitanya meluap. Ya, sukacitanya meluap, dan mereka sudah menunjukkan pelayanan kasih. Mereka membagikan banyak berkat, ya, untuk disampaikan kepada umat Kristen yang sedang menderita di Yerusalem. Karena di Yerusalem itu bukan saja karena penjajahan Romawi yang sangat ganas terhadap penduduk di Yerusalem, di Yudea itu, tetapi juga memang situasinya waktu itu betul-betul menderita. Dan gereja-gereja di Makedonia itu sudah membantu lebih daripada apa yang diharapkan, itu bahkan maksimal, gitu ya. Nah, jadi Rasul Paulus mengajak gereja di kota Korintus itu, ya. Nah, ini poin yang pertama adalah itu tadi, kepedulian Kristen. Kepedulian Kristen itu harus didasarkan oleh iman, ya, oleh iman dan sukacita serta keikhlasan. Itu ya poin yang pertama. Kepedulian Kristen itu harus didasarkan atas iman, sukacita, dan keikhlasan. Nah, kemudian poin yang kedua itu Rasul Paulus sebut di situ, mengatakan begini, katanya mereka itu sudah memberikan melampaui kekuatan mereka, gitu, lebih daripada yang kami harapkan, karena mereka itu gereja-gereja yang kecil, jemaat yang kecil, juga dalam pencobaan yang besar, tetapi mereka menyatakan kepedulian Kristen itu secara maksimal. Luar biasa, ya, itu poin yang kedua. Jadi mereka menyatakan kepedulian Kristen itu dinyatakan secara maksimal, gitu. Nah, nanti poin yang ketiga, ya, kepedulian Kristen itu, ya, haruslah kepedulian Kristen itu harus melengkapi karunia-karunia rohani yang lain yang sudah ada di dalam gereja. Gitu, ya. Apa maksudnya nanti saya jelaskan, ya. Jadi poin yang pertama, kepedulian Kristen, ya, kepada umat yang sedang menderita itu harus didasarkan oleh iman, sukacita, dan keikhlasan. Jadi itu gereja-gereja di Makedonia itu, ya, mereka itu oleh iman mengalami kasih karunia, oleh iman mengalami keselamatan, oleh iman mengalami, ya, kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Padahal kehidupan mereka banyak pencobaan, ya. Dan karena mereka merasakan kasih Allah, maka mereka mau menyatakan kepedulian, bantuan untuk umat Kristen yang sedang menderita di Yerusalem, ya. Nah, kalau bukan berdasarkan iman, itu ya tidak benar. Karena apa? Karena kita berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ingat, ya, masalah ini yang beda dengan yang di luar sana. Mereka seringkali berbuat baik, amal itu untuk menutupi dosa atau untuk, ya, supaya diselamatkan. Tapi kita tidak, diselamatkan dulu, mengalami dulu kasih karunia Allah, mengalami dulu kasih Yesus, ya, hidup baru. Nah, kemudian kita berbuat baik, menyatakan kepedulian. Kemudian juga
kepedulian Kristen itu harus didorong oleh kasih. Maka dikatakan itu sukacita mereka meluap. Ini luar biasa ya. Jadi ini karena imannya kuat ya, maka sukacitanya juga melimpah, meluap ya. Nah, lalu mereka menyatakan kepedulian itu dengan penuh sukacita. Nah, kalau kita menyatakan kepedulian kepada orang lain ya yang sedang menderita tapi dengan tidak ada sukacita, sebaiknya jangan. Tuhan tidak memberkati. Ya, dan juga kalau misalnya kita menyatakan kepedulian Kristen juga tanpa keikhlasan, lebih baik jangan. Ya enggak? Karena firman Tuhan juga berkata apa? Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Ya, itu poin yang pertama, ini sangat penting ya. Jadi ini nyatakan kepedulian itu didasarkan iman, tapi dengan sukacita. Ya, dan apa tadi? Dengan keikhlasan. Gitu kan? Nah, kemudian poin yang kedua ya. Poin yang kedua, itu jemaat di Makedonia itu, mereka itu memberikan katanya, ya pertama katanya kepada Tuhan ya, lalu kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi di sana yang ditekankan mereka itu berbuatnya secara maksimal. Kepedulian Kristen itu harus dilakukan secara maksimal. Tidak boleh asal-asalan. Sekarang ini ya, di mana-mana kadang-kadang kita dengar bakti sosial. Bakti sosial. Bagus tidak? Bagus. Bakti sosial itu bagus. Tetapi umat Kristen tidak boleh asal-asalan. Oh, ini bakti sosial, ayo kita ikut lah. Ayo kita tolong lah. Asal-asalan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Apapun yang kita lakukan, itu harus kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata apa? Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang miskin ini, kepada orang-orang yang hina-dina ini, itu sama seperti kamu melakukan terhadap aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan juga ini bukan sekedar kemanusiaan. Kan sekarang ini kan, ayo ada aksi kemanusiaan. Mereka yang ditimpa musibah, ya ditimpa corona, itu ditimpa gempa bumi, ditimpa banjir. Ayo kita galang aksi kemanusiaan. Apakah itu bagus? Bagus. Tetapi umat Kristen bukan sekedar aksi kemanusiaan. Kalau aksi kemanusiaan semua orang di dunia ya bisa aja, ya enggak? Apalagi orang-orang kaya, ya kadang-kadang orang miskin juga ikut dah kemanusiaan katanya kan. Kita kan membela sesama manusia. Tetapi kalau umat Kristen itu, apa yang kita lakukan seperti kita lakukan terhadap Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu berkorban untuk kita. Karena Tuhan Yesus lebih dulu ya yang datang mencari kita, menyelamatkan kita, memberkati kita. Jadi itu yang poin yang kedua ya. Jadi kepedulian Kristen itu kepada umat yang menderita itu ya jangan asal-asalan. Harus maksimal ya. Nah, sekarang kita maju ke poin yang ketiga ya. Ini, kepedulian Kristen itu harus melengkapi karunia-karunia rohani yang sudah ada di dalam gereja. Misalnya apa? Di gereja Korintus itu ya, gereja yang besar itu, dikatakan kamu itu kaya di dalam segala sesuatu, dalam banyak karunia. Apa yang pertama? Di dalam soal iman. Oh, kamu kaya di dalam iman. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kaula muda ya, generasi milenial sudah tahu ya, kalau iman tanpa perbuatan bagaimana? Mati. Ya, iman tanpa pertobatan bagaimana? Itu iman yang palsu. Itu ajaran sesat. Itu ajaran nabi-nabi palsu. Yaitu iman tanpa perbuatan. Ya kan? Nah, maka di dalam agama Kristen ini ya, jadi itu kepedulian atau kasih itu harus melengkapi iman. Ya, harus melengkapi iman itu. Gitu. Jadi jangan bilang iman, tunjukkan iman itu ya dengan kasih dari Yesus, gitu kan. Lalu bukan itu saja. Gereja di Korintus itu, gereja yang besar itu ya kaya di dalam perkataan. Maksudnya apa? Fasih kalau berkhotbah, fasih lidah, fasih kalau berdebat. Luar biasa. Itu orang-orang di Korintus itu. Tapi kalau tidak ada perbuatan kasih, kepedulian kepada orang yang menderita, itu nol, percuma saja. Harus dilengkapi dengan kepedulian Kristus. Dan apalagi di situ kaya di dalam hal apa gereja di Korintus itu?
kaya di dalam pengetahuan. Luar biasa. Itu pengertian-pengertian rohaninya. Ya, kalau ngomong itu seperti dalam sampai susah dimengerti orang lain. Karena terlalu dalamnya. Ya, bicara soal rohani yang dalam-dalam katanya, yang rahasia-rahasia dan sebagainya. Nggak ada artinya kalau tidak dilengkapi dengan kepedulian kasih, ya, kepedulian Kristen terhadap orang-orang yang menderita. Masih banyak lagi sebenarnya di situ ya. Kaya katanya di dalam soal apa? Ya, kalau kaya dalam iman itu biasanya banyak mujizat gitu ya. Oh, hebat ini gereja banyak mujizat. No, kata firman Tuhan, itu harus dilengkapi dengan kepedulian kasih. Ya, nah, kaulah muda yang dikasihi Tuhan, ya, ini sangat penting harus diperhatikan ya mengenai hal ini. Jadi kepedulian kasih itu harus melengkapi, ya, harus melengkapi. Nah, sekarang kaulah muda mulai menyatakan kepedulian itu dari iman kalian itu kepada orang tua. Ya, pertama kepada orang tua yang sudah berkorban, yang sudah mengasihi, yang sudah gimana lah dari kita tadi ya, dari oa-oa atau dari sudah batita, balita, apa semua begitu, betapa mereka sudah rela ya. Tapi sebaliknya dari pihak kaula muda, kita mau coba perhatikan mereka, coba pedulikan mereka ya. Namanya manusia, ada saja masalah yang dihadapi. Nah, mulai kalian kaula muda memperhatikan, mempedulikan orang tuamu, saudara-saudaramu. Nah, kemudian juga tentu saja kepada teman-temanmu. Coba, ada berapa teman kamu yang kamu peduli? Berapa orang? 5? Terlalu sedikit. Itu berarti geng ya, berarti kelompok ya. Nggak bisa begitu. Harus diperluas cakrawala kita ya. Coba kepedulian Kristen itu harus coba makin luas. Bukan hanya orang-orang yang dekat dengan kita, tapi juga orang-orang yang betul-betul memerlukan uluran tangan kasih Tuhan melalui kita. Ya, ada satu cerita itu, patung Tuhan Yesus katanya karena terjadi musibah, jadi jatuh, itu tangannya dua-duanya patah ya, kakinya juga patah. Terus bagaimana kita? Terus orang-orang tadi pikir mau dibikin tangan palsu, kaki palsu, tapi ada satu hamba Tuhan bilang tidak usah, karena memang Tuhan ini membutuhkan tangan-tangan kita, Tuhan ini membutuhkan kaki-kaki kita untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, yang sudah berkorban di kayu salib, yang sudah bangkit, dan Tuhan Yesus mau menolong, dan kitalah yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai tangannya, sebagai kakinya. Ya, tentu saja kita juga harus memberitakan ya tentang kasih Yesus yang tidak ada tandanya itu. Nah, jadi itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini ya, kepedulian Kristen. Kepedulian itu merupakan refleksi iman, merupakan buah-buah iman, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga harus tentu saja ini sebagai orang yang sudah bertobat, ya enggak? Bukan seperti ajaran yang sesat itu, yang mau iman-iman tapi tanpa perbuatan, ya kan? Nah, itu tidak benar, itu ajaran yang sesat. Nah, kemudian apa? Itu jadi poin yang pertama tadi ya, kepedulian Kristen itu harus didasarkan iman, dengan sukacita dan keikhlasan. Ya, kemudian poin yang kedua masih ingat? Poin yang kedua, kepedulian Kristen itu tidak boleh dilakukan asal-asalan. Harus dilakukan itu seperti dilakukan untuk Tuhan, ya, gitu. Jadi kalau kita melayani orang yang menderita, menolong orang yang menderita, itu sama dengan dianggap seperti menolong Tuhan. Padahal Tuhan kan tidak membutuhkan pertolongan ya, tapi melalui itu, ya. Jadi Tuhan juga mau kita memperhatikan orang-orang yang menderita. Nah, itu dianggap kita memperhatikan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, kata Tuhan Yesus ya. Dan kemudian poin yang ketiga itu apa tadi? Nah, kepedulian Kristen itu ya harus melengkapi karunia-karunia yang sudah ada pada kita. Jadi kalau kita merasa saya sudah ada karunia, wah saya ini hebat, saya ini orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada kepedulian kasih Kristen itu ya kepada orang yang menderita, itu nol, ya enggak? Itu tidak lengkap.
Kiranya Tuhan menolong kita mulai dari sekarang. Kalau kita memang sudah beriman di dalam Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, ya kita sudah mengalami kasih karunia, ya. Nah, marilah kita menyatakan kepedulian, ya, sukacita, gitu, dengan keikhlasan, tidak asal-asalan, ya, dan itu melengkapi semua karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sebenarnya sering tidak mengerti mengapa terjadi pandemi corona ini. Tapi Tuhan punya kehendak yang indah dan kami harus mengambil hikmahnya dengan kami banyak tinggal di rumah. Supaya kami mulai mempedulikan, mempunyai kepedulian kasih Kristus kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami. Dan juga selanjutnya, Tuhan tolong kami menyatakan kepedulian Kristen itu dari iman kami itu kepada orang-orang yang di luar sana. Orang-orang yang memerlukan bantuan kami. Orang-orang yang memerlukan jamahan kasih Tuhan melalui tangan kami, melalui kasih kami. Kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, jemaat. Semuanya kami serahkan kepadamu. Oh Tuhan Yesus, masukkan ke dalam rencanamu yang terindah. Namamu kiranya selalu dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa, berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh menjadi berkat untuk kita semua. Boleh kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian, Allah peduli.